community with a loving heart. Shalom jemaat kekasih yang hari ini sedang ada di rumah. Apa kabar Anda sekalian? Kembali lagi bersama saya Andrew Peter Semandang dalam Central News pekan ini. Jangan lewatkan Komsel GBS Sentral secara online melalui aplikasi Zoom ataupun Google Meet pada hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 20. Anda dapat menghubungi sekretariat untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, baik perpuluhan maupun persembahan lainnya, dapat memberikannya secara online melalui nomor rekening yang tertera atau scan QR yang ada di layar. Gereja kita akan memulai ibadah pada tanggal 19 Juli 2020 yang akan datang dengan penyesuaian jam dan waktu ibadah. Berikut jadwal ibadah yang perlu diperhatikan. Ibadah raya pertama pukul 7, ibadah raya kedua pukul 9, ibadah youth dan teens pukul 11, ibadah raya ketiga pukul 17. Seluruh ibadah tersebut diadakan di Gedung Apotik Tomang lantai 2. Kami menghimbau Bapak, Ibu, Saudara memberitahukan kepada sekretariat atau koordinator ibadah sebagai pilihan kehadiran di setiap ibadah berkaitan dengan protokol kesehatan dan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam era new normal. Kami akan menyediakan tempat cuci tangan, pengukuran suhu tubuh sebelum masuk ruang ibadah, dan pengaturan tempat duduk yang berjarak dengan kapasitas 70 kursi. Untuk jemaat diharapkan memakai masker dan atau face shield, tidak bersentuhan. Untuk itu, kami berharap para jemaat dapat menghubungi sekretariat atau koordinator gereja. Sekretariat gereja 021 567 2972 atau 568 4744. Koordinator Bapak Heri Heriadi 0818 800 3313. Bapak Hermansyah 0856 8818 313. Bapak Tonianto 0816 917 368. Bapak Suharmin 0816 1138 015. Selamat ulang tahun bagi Anda yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kiranya anugerah Tuhan senantiasa berlimpah dan pemeliharaan Tuhan sempurna bagi hidup Anda. Demikianlah Central News hari ini. Tetap jaga kesehatan Anda. Saya Andrew Peter Semandang mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian, Shalom. Kita bersyukur kita boleh ada memasuki di bulan yang baru, di bulan Juli. Tidak terasa kita sudah hampir 4 bulan ya, kita boleh ada di rumah, kita stay dan kita beribadah dengan online. Tetapi kita tetap bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan tetap memelihara kita sampai hari ini. Nah, persiapan Bapak Ibu saudara sekalian yang ada di rumah, Bapak Ibu saudara sekalian, karena hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Boleh membawa atau mempersiapkan roti
ataupun dan juga sirup merah ataupun teh ya atau biskuit ya, untuk boleh nanti mengikuti prosesi perjamuan kudus pada pagi hari ini. Mari siapkan hati saudara untuk kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Kita boleh mempersiapkan pribadi kita untuk kita boleh menerima berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Tundukkan kepala dan kita mulai berdoa pada pagi hari ini. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama dengan keluarga kami beribadah Tuhan. Walaupun kami ada di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya berkat-Mu tetap turun ya Tuhan. Terima kasih kami boleh mengingat akan kematian-Mu di kayu salib ya Tuhan, di dalam perjamuan kudus-Mu Tuhan. Biar Tuhan mempersiapkan hati kami, mempersiapkan tubuh jasmani kami ya Tuhan, supaya kami boleh mempersembahkan yang terbaik Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami. Dan melalui ibadah ini Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Engkau mau hadir baik itu di tempat ini maupun di setiap jemaat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Sebab kasih Tuhan tidak pernah terukur dengan apapun juga. Kebaikan-Mu boleh dinyatakan di atas kayu salib. Kami memuji-Mu Tuhan. Engkau yang layak terima segala pujian sembah kami. Karena kasih Tuhan yang begitu melimpah dalam hidup kami. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Mari sama-sama katakan. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Engkau yang layak Tuhan. Terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Engkau yang layak terima segala pujian kami dan sembah kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang telah mengasihi kami dengan segenap hidup-Mu. Engkau yang sudah mati bagi kami, berkorban bagi kami.
segala anugerah Tuhan. Sebab itu kami memberikan yang terbaik. Layaklah Kau Tuhan. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah. Amin. Segenap hatiku. Katakan layaklah Kau Tuhan. Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. nama Yesus saja diagungkan, ditinggikan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kita mau masuk dalam gerbangnya dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Mari tepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya.
saat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita bangun bait kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Kami mau persembahkan hidup kami hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mati bagi kami. Sama-sama katakan, nyanyi. Haleluya. Seberapa saudara, Bapak Ibu saudara kalian di rumah yang merasakan kebaikan Tuhan, lambaikan tangan. Haleluya. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus Kristus, karena Dia sudah mati bagi saudara dan saya. Dia sudah menebus segala dosa-dosa kita. Sebab itu mari kita mau bersyukur kepada Tuhan. Dia sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Ya Tuhan Allah penyelamatku, kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat. Siapa namanya? Yesus. Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus. Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Allah kekuatanku, penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Ya Tuhan Allah menyelamatku. Katakan, kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah kemenangan. Katakan, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik. Dia siapa namanya? Amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Engkau terlalu baik dalam kehidupan kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Nya. Kami bersyukur karena kematian-Mu Tuhan menebus hidup kami. Engkau begitu baik dalam hidup kami. Haleluya. He is so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you. He is so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good.
Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan memberkati. Tuhan begitu baik. Kebaikannya tidak bisa dipungkiri. Karena kematiannya membuka setiap jalan hidup kita. Untuk kita boleh berjumpa dengan Bapa di surga. Apapun masalahmu hari ini, ingat keselamatan Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Jangan perlu takut dan cemas apapun. Walaupun dalam lembah kekelaman, Dia tetap ada dalam kehidupanmu. Karena Dia sudah menyelamatkan hidupmu dari segala dosa-dosamu. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Mari sama-sama katakan, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan yang sempurna nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Amin. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Sebab Engkau adalah juru selamat kami. Kemenangan sudah Tuhan janjikan dalam hidup kami. Walaupun kami harus berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak akan takut bahaya. Sebab Engkau satu-satunya selamatan dalam hidup kami. Engkau yang menuntun kami, memegang kami, menopang kami. Haleluya. Engkau juru selamat
dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidup, besar setiamu Tuhan di hidup, sebab besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur karena memang kasih setiamu itu terlalu besar dalam hidup kami. Hari-hari kami boleh jalani dan lalui. Semua itu adalah anugerah. Nafas hidup kami adalah anugerah. Tuhan, terima kasih. Biarlah di hari ini Tuhan Engkau melawat kami. Benih firman yang telah Engkau siapkan lewat hamba-Mu, taburkan bagi umat-Mu. Supaya mereka dimanapun mereka berada, yang melihat tayangan ini, mereka diberkati. Bless them Lord, bless them. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara-saudara. Senang berjumpa dengan saudara-saudara. Kiranya kita diberkati Tuhan lewat ibadah ini. Dan saya berdoa biar kiranya Tuhan juga melindungi saudara-saudara. Entah saudara ada di mana sekarang. Di rumah, dimanapun. Tuhan melindungi dan menjaga ya. Tema firman Tuhan dalam bulan ini bicara tentang mewartakan Tuhan. Walaupun kita di dalam tekanan, saudara-saudara. Tekanan banyak ya dalam hidup ini. Tetapi saudara-saudara kita semua tahu tekanan itu bukan akhir dari segalanya. Kita siapkan firman dari kitab Kisah Rasul pasal yang ke-8. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Nova tolong USB-nya ada di tas saya, boleh kasih ke Samuel. Baik, saudara-saudara, Kisah Rasul 8 ayat 1b sampai yang ke-8. Saya bacakan buat saudara-saudara ya. Penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Jadi dari Yerusalem tersebar di daerah selatan naik ke atas ke utara. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Jadi mereka sedih karena Stefanus menjadi martir saat itu. Tapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu. Dan ia memasuki rumah demi rumah. Dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar. Dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Sampai situ dulu saudara-saudara. 3 ayat yang kita baca ini saudara-saudara. Ini bercerita tentang adanya penganiayaan terhadap jemaat yang waktu itu masih bayi yang ada di Yerusalem. Tetapi dalam kerohanian yang masih bayi itu mereka sudah harus mengalami penderitaan yang hebat.
Kenapa saya bilang penderitaannya hebat? Pertama, Stefanus mati dirajam dan itu menjadi satu kejadian yang tentu dahsyat di hati dari semua orang Kristen. Lalu ada peristiwa lanjutan. Ayat pertama bagian B tadi dikatakan ada penganiayaan. Penganiayaannya juga dikatakan Alkitab penganiayaan yang hebat. Sehingga akibatnya semua kecuali rasul-rasul masih bertahan ya. Tersebar. Lalu kemudian ayat 3 lebih dahsyat lagi Saulus bersama dengan pasukannya tentu waktu itu. Mereka kemudian menyeret masuk rumah demi rumah. Waduh saudara-saudara, rumah waktu itu tentu belum banyak. Tapi dimasuki rumah demi rumah. Untuk apa? Cari orang Kristen. Diseret keluar. Lalu kemudian mereka dimasukkan dalam penjara. Samuel boleh ditayangkan. Jadi saudara-saudara hari ini kita perlu lihat tema ini buat kita semua mewartakan Tuhan tetap harus kita kerjakan walaupun ada dalam tekanan. Dan yang menjadi pedoman kita ini kita lihat dalam konteks ini penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem, jemaat mula-mula yang sudah begitu dahsyat. Saudara-saudara dalam peristiwa mungkin kehidupan kita zaman sekarang penganiayaan seperti ini tidak ada ya, hampir tidak ada di dunia. Cuma ada beberapa negara yang masih terjadi. Tetapi tentu ada tekanan-tekanan akibat yang lain. Bisa politik, penjara juga ada dalam peristiwa yang lain mungkin. Keamanan, ekonomi, atau penyakit seperti sekarang nih. Virus. Boleh tayangin Samuel. Virus pandemi. Ketemu? Nah, ya di gambar ini saudara-saudara bisa lihat ada gambar coronavirus. Di bawahnya itu ada gambar penganiayaan yang digambarkan pada waktu itu. Saudara-saudara, tekanan banyak. Sekarang orang lagi ditekan dengan keadaan kesehatan yang tidak baik. Semua orang harus pakai masker. Tapi bukan hanya masker. Orang takut, saudara-saudara. Memang betul kita harus takut karena virus ini berbahaya. Saudara-saudara, tetapi di balik semuanya ini kemudian menimbulkan tekanan yang begitu dahsyat. Namun pertanyaannya sekarang apakah di tengah keadaan seperti ini orang jadi buntu? Boleh ditayangin Samuel. Dead end. Tidak saudara-saudara. Tekanan apapun bukan berarti menjadi jalan buntu, dead end bagi mewartakan Tuhan. Sebab mewartakan Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat penting. Karena ini adalah the great commandment. The great commission. Pesan agung, amanat agung, perintah agung. Untuk apa? Menyelamatkan orang dari kebinasaan. Saudara-saudara, jadi di tengah-tengah keadaan apapun, usaha lagi susah, kita nggak boleh jadi buntu ya. Sehingga akhirnya kita lupa dengan pesan dari Tuhan yang begitu mulia. Dia datang ke dalam dunia ini kan tujuannya kita selamat. Supaya kita selamat maka kedatangannya itu menjadi berita sukacita, berita keselamatan yang harusnya dipercaya, didengar oleh semua orang. Nah, saudara-saudara, buat kita semua yang hari ini dengar firman, kita perlu tahu bahwa mewartakan Tuhan itu tetap sangat penting. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita lihat dalam peristiwa tadi
dan menjadi cerminan buat kita ya hari ini. Yang pertama kita lihat di dalam ayat yang ketiga. Tapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu. Ada kata membinasakan jemaat itu. Dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Saudara-saudara, apa maksud dari ayat ini? Alkitab tulis supaya kita bercermin dari peristiwa ini. Orang Kristen, anak-anak Tuhan harus jaga iman, tetap hidup. Menjadi the heroes of the faith. Menjadi pahlawan-pahlawan iman. Tekanan apapun yang begitu berat sekalipun, jangan sampai membuat imanmu mati. Tubuh boleh binasa, tapi iman tidak binasa. Tubuh boleh dipenjara atau dianiaya, tapi iman tidak boleh terpenjara. Iman tidak boleh patah, iman tidak boleh binasa. Pahlawan iman itu akan mempertahankan imannya dalam tekanan yang berat sekalipun. Ibrani 11 ayat yang keempat. Sam, tolong tayangin aja Sam. Ayat ini bunyi begini. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu dan karena iman. Nih perhatikan nih saudara-saudara. Ia masih berbicara sesudah ia mati. Waktu saya renungkan ayat ini di bagian terakhir, saudara-saudara, Alkitab jelas menuliskan Habel itu mati. Memang kakaknya itu keterlaluan, iri dia. Dia bunuh adiknya. Aduh, adiknya semata wayang. Dia nggak sayang, dia bunuh. Tetapi Alkitab berkata karena iman Habel. Coba tayangin Samuel, biar gambarnya muncul aja. Dia masih berbicara loh. Sesudah dia mati, saudara-saudara. Saudara pernah lihat orang mati masih berbicara? Nggak pernah ya. Kayaknya saudara-saudara bingung. Orang mati masih berbicara. Habel, dia bisa berbicara. Alkitab katakan seperti itu. Saudara-saudara, kita nggak ngerti ya Habel berbicara kepada Allah dengan suara audible yang Allah bisa dengar. Saudara-saudara, kenapa bisa begitu? Sebab Alkitab bilang iman dia punya. Dan iman itu yang menyebabkan suaranya didengar Tuhan walaupun dia sudah mati. Saudara-saudara, ini satu mujizat yang begitu dahsyat. Saya punya satu contoh yang lain. Baru-baru ini saya terkejut. Boleh tayangin Samuel. Ayo, kau jangan lupa tuh tayangin gambarnya. Nih, namanya Archie Williams, saudara-saudara. Dia orang hitam. Beberapa hari yang lalu saya melihat American Got Talent. Orang ini nyanyi. Saya pikir orang ini sudah umur hampir 60. Ngapain dia ikut? Ternyata dia cerita hidupnya itu, saudara-saudara. Ceritanya panjang. Nanti saudara lihat sendiri. Saya cuma tulis singkat. Dia tidak bersalah namun dia dipenjara 37 tahun di suatu penjara yang paling ketat di Louisiana State Penitentiary. Gara-gara apa dia dipenjara walaupun dia tidak salah? Gara-gara ada orang menunjuk dia jadi pelaku penusukan seorang perempuan padahal dia bukan pelakunya. 37 tahun di penjara tanpa salah. Nanti saya cerita sedikit apa yang menyebabkan dia saya tayangin pagi ini. Dia dibebaskan tahun lalu karena ada seorang komisioner namanya Kimball yang berusaha keras membuktikan
permohonan dia ini. Karena si R.G. William, dia cari jalan. Setiap tahun usaha supaya ada orang yang bisa tolong dia. Dan akhirnya komisioner ini tolong dia. Cari, membuktikan sidik jari di belati yang menusuk perempuan itu. Ternyata bukan sidik jarinya R.G. William. Ternyata itu adalah sidik jari dari sang pembunuh yang akhirnya mengaku. Tapi sudah 37 tahun dia di penjara. Saudara mau di penjara sehari oleh kesalahan orang lain. Tentu saudara nggak mau ya. 37 tahun. Dia memang dapat ganti, uangnya gede. Tapi menurut saya sih kecil. $250.000. Setahun dihitung $7.000. Kasian dia. Tetapi waktu dia nyanyi di American Got Talent itu dia ditanya sama presenternya American Got Talent. Dia itu presenternya itu mantan pemain basket kalau nggak salah. Saya lupa namanya ya. Kenapa kamu hari ini datang ke sini? Karena memang saya mau nyanyi, saya mau ikut. Dan saya juga mau cerita tentang saya. Lalu orang presenter itu juga tanya, kok kamu bisa ya bertahan 37 tahun di penjara? Apa kamu nggak frustrasi? Apa kamu nggak ada benci, dendam? Dia bilang begini, tubuh saya di penjara, tapi saya membawa pikiran saya tidak di penjara. Tubuh saya di penjara, tapi saya membawa pengharapan saya tidak di penjara. Itu yang membuat saya setiap hari berusaha cari orang untuk menolong saya. Walaupun dia akhirnya 37 tahun baru dibebaskan. Tetapi suaranya didengar Tuhan. Dan kemudian dia bernyanyi. Saudara tahu apa yang dia lakukan tiap hari di penjara? Dia nyanyi gospel. Setiap hari dia nyanyi lagu gereja. Dan itu membangun pengharapannya. Imannya tetap bernyala. Sekarang dia, maksud saya kemarin itu dia nyanyi di American Got Talent lagu yang berjudul Don't Let the Sun Go Down on Me. Jangan biarkan matahari turun, terbenam dalam diri saya. Itu lagu dikarang oleh Elton John. Wah, ceritanya panjang, saudara-saudara. Si pengarang ini mendengar lagunya dinyanyikan R.G. William. Lalu dari Inggris dia telepon. Dia ajak R.G. William untuk pentas dalam pertunjukannya dia. Semua orang menangis. R.G. William tidak menangis. Karena dia tahu. Dia tetap menjaga imannya. Saudara-saudara, tekanan apapun yang menyerang engkau saat ini. Jangan biarkan imanmu padam. Tekanan apapun yang membuat engkau mungkin badanmu mungkin sakit. Atau mungkin ekonomimu lagi rontok. Usahamu lagi susah. Jangan biarkan imanmu patah. Jaga imanmu untuk tetap hidup. Ini yang pertama. Yang kedua, mari kita kembali ke Kisah Rasul. Pasal yang ke-8 ayat 4 dan 5. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Dua ayat ini menceritakan satu konteks yang serupa. Mereka yang tersebar menjelajah seluruh negeri sambil memberitakan Injil. Filipus salah satu murid Tuhan, bukan rasul ya, murid. Dia pergi ke kota di Samaria di utara, di tengah-tengah. Kemudian apa yang dia lakukan? Memberitakan Mesias. Kalau saudara selanjutnya baca, Filipus berjumpa dengan sida-sida di tanah Ethiopia. Sida-sida dari tanah Ethiopia di Samaria itu, saudara-saudara. Semua itu menunjukkan bahwa orang-orang ini, anak-anak Tuhan ini tidak kehilangan fokus. Tidak lupa dengan pesan yang disampaikan oleh Tuhan.
Untuk apa? Memberitakan Injil. Memberitakan Mesias. Dan mereka tetap fokus. Coba bayangin saudara-saudara, tekanan banyak. Aniaya ada saat itu. Tapi Alkitab bilang mereka tetap memberitakan Injil. Ini sesuatu yang sangat bagus. Bagaimana bisa lingkungan tertekan, politik menekan, aniaya menekan. Tapi mereka tetap jalan memenuhi panggilan. Saudara-saudara, ini yang perlu menjadi teladan buat kita. Keadaan saat ini banyak membuat orang takut, gentar. Saya diingatkan Tuhan. Setelah beberapa hari kita gentar dengan keadaan seperti ini di Jakarta. Lihat keadaan di seluruh dunia, bahkan sampai hari ini pandemi ini masih terus berkembang kemana-mana karena vaksin belum ditemukan. Saudara-saudara, Tuhan ingatkan kita, jangan lupa memberitakan Injil, memberitakan Mesias. Karena ini pesan sangat penting. Sebab kalau orang keburu mati dan belum mengenal Injil, belum menerima Mesias, mereka bisa binasa. Ada kebinasaan yang lebih parah daripada pandemi virus ini yang bisa menimpa manusia. Itu sebabnya kita perlu memberitakan Injil. Fokus kita nggak boleh berubah dengan keadaan apapun. Belajar dari Filipus, belajar dari orang-orang Kristen yang ada pada saat itu. Yang ketiga, mari kita lanjut di dalam ayat 7. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Wah, ini ayat 7 bercerita tentang kejadian-kejadian yang menyertai mereka ketika mereka memberitakan Injil, ketika mereka menceritakan tentang Mesias. Ternyata ada banyak orang yang kerasukan roh jahat. Saat itu di sekeliling mereka, waktu itu tentu ada banyak orang menyembah berhala, menyembah kuasa gelap, dan mereka kerasukan setan. Dan saat itu orang-orang seperti ini tentu dibawa kepada rasul-rasul, juga kepada murid-murid. Tetapi ketika mereka kemudian berdoa, apa yang terjadi? Orang lumpuh, orang timpang, dan orang-orang yang kerasukan setan itu, setannya keluar. Disembuhkan semuanya. Jadi kuasa roh tetap bekerja. Saya mau kasih tahu saudara-saudara, dalam tekanan, bahkan tekanan yang semakin berat, kuasa roh itu semakin nyata bekerja. Mujizat akan semakin banyak ketika tekanan bekerja. Kenapa ya bisa begitu? Pertama, orang akan cari Tuhan. Orang berharap kepada Tuhan. Lalu yang kedua, ketika tekanan terjadi, orang makin sungguh-sungguh percaya. Sehingga mujizat lebih banyak terjadi. Sebaliknya kalau ada banyak orang tidak percaya, mujizat tidak banyak terjadi. Jadi kadang-kadang kita lihat nih, tekanan-tekanan seperti itu punya hal positif juga. Membuat orang jadi sungguh-sungguh cari Tuhan. Membuat orang jadi sungguh-sungguh beriman, akibatnya apa? Mujizat terjadi. Dalam konteks yang tadi kita baca, bayangin saudara-saudara. Keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Tentu ini akan mengagetkan banyak orang. Orang lumpuh. Coba bayangin ya, orang lumpuh. Tiba-tiba berjalan. Orang timpang. Orang lumpuh dan orang timpang lain ya. Orang lumpuh tidak bisa jalan. Orang timpang bisa jalan tapi jalannya tidak rata. Semuanya disembuhkan. Bayangin saudara-saudara. Kalau tadinya ada orang lari jingjet gitu ya. Lalu tiba-tiba dia bisa lari kencang. Geger orang. Saudara-saudara. Ini penting buat kita. Ada banyak orang tuh cari mujizat. Sebetulnya mujizat itu selalu ada. Ada amin? Cuma bagaimana caranya? Hal yang ketiga ini saudara jangan pernah lupa.
Kita harus mengobarkan roh, spirit Roh Kudus itu. Semangat Roh Kudus, kuasa Roh Kudus semakin kuat. Bahkan di tengah tekanan yang berat sekalipun. Saudara-saudara, Filipus yang tadi kita baca di ayat 5 itu. Saudara nanti bisa baca di ayat 26 sampai ayat yang ke-40. Dia berjumpa dengan sida-sida yang saya gambarkan di dalam gambar ini. Itu ada kolam di situ, sida-sida itu orang Ethiopia jadi orang hitam. Filipus kemudian ajak sida-sida itu baptis. Dan saudara tahu ketika orang itu dibaptis, dia keluar dari air, Filipusnya hilang. Tiba-tiba. Saudara-saudara, saya kalau lihat baptisan, saya tidak pernah lupa dengan peristiwa beberapa tahun lalu ketika ada orang yang ikut retret kita. Waktu ada SPK di gelombang kedua kalau nggak salah, orang itu punya kuasa kegelapan. Dan waktu kita mau baptis, orang itu mau, tetapi kemudian di kolam baptisan, dia mulai bermanifestasi dan akan bermanifestasi. Tapi saat itu kami berdoa dan kita berdoa sungguh-sungguh, Tuhan apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan mengingatkan kita, baptis saja. Akhirnya kita tenggelamkan dan saudara tahu apa yang terjadi. Manifestasi dari orang itu batal dan orang itu kemudian dilepaskan dari kuasa gelap. Badannya seperti kain basah tenggelam di dalam air. Sehingga kami harus bopong dia. Saya bersama dengan almarhum Pak Yohanes Marbun kita bopong dia ke pinggir kolam. Karena orang itu lemes, tak ada tenaga sama sekali. Saudara-saudara, kami tidak lupa peristiwa itu. Jadi yang penting bagi kita adalah ketika engkau dalam tekanan, engkau harus mewartakan Tuhan. Dan ketika engkau mewartakan Tuhan, kobarkanlah Roh Kudus. Semakin kuat, saya percaya nama Tuhan dimuliakan. Yang terakhir, kita baca ayat yang ke-8, Kisah Rasul 8, ayat yang ke-8. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Saya suka baca ayat 8 ini, saudara-saudara. Karena ayat ini bicara tentang terjadi kegemparan dalam kota itu. Kota apa? Kota Samaria. Satu kota jadi gempar karena apa? Karena terjadi mujizat-mujizat. Gempar lalu mereka sukacita. Kenapa mereka bersukacita? Kuasa gelap pergi. Mujizat terjadi. Saudara-saudara, ini yang harusnya terjadi di kota Jakarta. Ada sukacita yang besar. Hal yang keempat, kita harus jaga terang kita terus bercahaya. Tekanan boleh terjadi, tapi jangan sampai membuat terangmu jadi redup. Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara-saudara, di tengah-tengah keadaan apapun, terang kita itu harus semakin bercahaya. Saya tahu kalau kita ambil satu lampu ya, lilin gitu ya, kita tutup pakai gantang, itu tetap nyala. Cuma dia ketutup. Terang itu kalau kita taruh di kamar yang besar, gelap, dia akan kelihatan. Begitu pula dengan kita harusnya. Kita ini kan terang dunia kata Tuhan Yesus. Jadi harusnya dimanapun kita berada atau dalam tekanan apapun, kita terus harusnya bercahaya. Bercahaya untuk apa? Menyatakan Tuhan, mewartakan Tuhan, meninggikan Dia. Membawa nama Dia dipermuliakan. Membawa orang kepada terang itu. Orang jadi percaya dan menerima terang itu. Jadi dimanapun, dalam keadaan apapun, terangmu harus bercahaya. Di rumah, terangmu bercahaya. Jangan sampai dalam keadaan tekanan, engkau membuat rumahmu jadi gelap. Rumahmu harus tetap terang. Bahkan semakin terang. Dalam keadaan COVID seperti ini, jangan sampai ada tetangga yang bilang,
Itu kok rumah orang Kristen jadi pada ketakutan kayak begitu. Pakai aja masker, kita nggak usah takut. Kita tetap beraktivitas, kita sounding untuk menguatkan tetangga. Lalu lingkungan menjadi terang, menjadi sukacita. Karena terang kita, karena suara kita. Di sekolah juga begitu. Di gereja pasti saudara-saudara jadi terang ya. Di kantor, usaha lagi susah, kasih semangat. Suaramu harus menggema, memberikan damai, sejahtera dan sukacita. Di kota Jakarta, di Indonesia, di seluruh dunia. Jaga terangmu terus bercahaya. Tuhan memberkati saudara-saudara, biarlah kita selalu mewartakan Tuhan di dalam tekanan, dalam keadaan apapun. Dan tekanan itu bukan jalan buntu, bukan akhir dari segalanya. Peliharalah imanmu, peliharalah fokusmu, terus kobarkan Roh Kudus dan pelihara terangmu terus bercahaya. Mari kita berdoa. Merendahkan diri di hadapan-Mu ya Allah, pencipta langit dan bumi, pelindung dan penolong kami. Kami sujud diam di bawah kaki-Mu, meninggikan Engkau, Allah yang begitu dahsyat. Ya Tuhan, terima kasih. Engkau mengingatkan kami pada pagi ini supaya kami tetap mewartakan Tuhan. Bagi keluarga kami, bagi lingkungan, bagi kota, bagi Indonesia, bagi usaha pekerjaan kami. Tuhan, terima kasih. Kau berkati semua yang melihat tayangan ini, biar mereka semakin hidup, semakin bercahaya. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan semuanya. Dan sekarang tiba saatnya bagi kami masuk dalam perjamuan kudus, menerima roti dan anggur yang Tuhan sudah sediakan buat kami. Yaitu tubuh dan darah-Mu sendiri yang telah Engkau beri buat pengorbanan dosa-dosa kami boleh diampuni. Oh Tuhan, terima kasih. Ampunilah dosa dan salah kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, siapkan hatimu. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan roti, siapkan anggur. Kalau enggak ada roti, saudara boleh siapkan biskuit atau snack. Lalu kalau enggak ada anggur, saudara siapkan air teh atau air biasa. Mari kita nyanyikan lagu ini. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup
mujizat pun di hidupku. Mari kita pegang roti di tangan kanan kita. Bukankah roti yang kita pegang ini adalah persekutuan dengan tubuhnya Kristus? Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia ambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Kita makan, ingat akan Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita pegang cawan. Bukankah cawan yang kita pegang ini adalah persekutuan dengan darahnya Kristus? Demikian juga ia ambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita minum, ingat akan Dia. Haleluya. Kami bersyukur, Engkau sungguh baik ya Tuhan. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Bapa, Terima kasih. layak Pengorbananmu, Yesus. Haleluya. Terlalu besar kasih-Mu dalam hidup kami. Haleluya, keselamatan bagi kami, Tuhan. Mari kita angkat pujian. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all we sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all we sing, how great, and all we sing, how great, all we sing, how great is our God. Benar, Engkau Allah yang maha dahsyat. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah namamu, kami bersyukur. Engkau memberkati kami hari ini dengan penebusan, pengampunan dosa, hidup kekal, kasih yang berlimpah. Kami bersyukur untuk semuanya itu Tuhan. Tidak bisa kami membalas, namun izinkan kami beribadah dengan sungguh-sungguh, mencari wajah-Mu dan menerima lawatan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya kembalikan kepada Pak.
Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah sudah menerima berkat perjamuan kudus, sudah berkat firman Tuhan yang begitu menguatkan, meneguhkan kita. Biar kiranya kita boleh terus memberitakan kabar baik keselamatan walaupun di tengah-tengah kondisi keadaan yang sulit. Tapi kita percaya bahwa disitulah Tuhan mengadakan setiap mujizat untuk menyatakan kemuliaan dalam hidup kita. Terima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati dan semakin dipakai dimanapun beliau boleh berada. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memberi yang terbaik pada pagi hari ini. Dan sebelumnya kita akan berdoa. Bapak Ibu Saudara sekalian boleh transfer ke rekening yang sudah ada di layar kaca. Ataupun dengan QR ya saudara, misalnya Bapak Ibu ada aplikasi OVO, tinggal arahkan saja, scan dan kemudian bisa langsung masuk ke rekening GB Sentral. Terima kasih untuk persembahan yang Bapak Ibu sudah lakukan. Terima kasih untuk perpuluhan yang sudah Bapak Ibu sudah berikan kepada Tuhan melalui GB Sentral. Biar kiranya Tuhan balas berlipat kali ganda dan nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan Bapak Ibu dan keluarga sekalian. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Kembali kami datang Tuhan bersyukur atas segala anugerah kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih atas berkat yang melimpah dalam kehidupan kami. Walaupun dalam keadaan sulit kami mau belajar untuk bersyukur ya Tuhan. Dengan persembahan yang akan kami berikan ini Tuhan. Kami sadar Tuhan bahwa apa yang kami boleh miliki, apa yang kami boleh nikmati hari ini, itu semuanya sumbernya daripada Tuhan. Sebab itu Tuhan pagi hari ini kami mengembalikan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami lewat persembahan kami. Biar persembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kami memberi Tuhan karena kami mengasihi Tuhan. Kami memberi karena kami tahu sumbernya daripada Tuhan. Dan kami mengembalikannya kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami siap memberi dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Baik saudara-saudara, sebelum kita mengakhiri, jangan lupa kita ada SGF setiap Senin, Rabu, Jumat jam 8 malam. Dan jangan lupa membangun mesbah keluarga. Dan pengumuman terakhir ini penting, gereja kita akan memulai ibadah di gereja pada tanggal 19 Juli. Ibadah pertama jam 7 pagi, ibadah kedua jam 9, ibadah ketiga jam 11, ibadah keempat jam 5 sore. Semua di Apotik Tomang. Sementara di restoran belum, karena satu dan lain hal. Jadi saudara-saudara, ibadah tadi kita akan mulai tanggal 19 di tempat ini. Gimana dengan ibadah streaming online? Tetap jalan terus. Untuk yang tidak bisa ke gereja, ibadah online tetap jalan seperti biasa. Jadi saudara-saudara tidak usah takut. Jadi kita akan mulai tanggal 19 tapi online tetap jalan terus. Ya. Baik, mari kita berdoa bersama-sama ya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang, Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang, Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Kiranya Engkau memberkati sekali lagi seluruh jemaat, seluruh mereka yang melihat tayangan ini bersama-sama beribadah. Tuhan melawat, memberkati, melindungi dan menjamah mereka. Tuhan terima kasih. Sebelum kami terima berkat, Engkau memberkati mereka yang berulang tahun di minggu ini maupun di minggu depan. Engkau juga memberkati setiap persembahan, setiap persepuluhan yang umat-Mu telah persembahkan. Tuhan berkati seluruhnya. Balas kembali ya Tuhan.
Bapa, kami berdoa kalau ada yang sakit, ada yang sedang dalam pergumulan, kuatkan iman mereka, bangun terus, dan biarlah Tuhan mereka terima kesembuhan. Terima kasih Bapa. Sekarang kami juga berdoa buat kota Jakarta. Kami berdoa biar kiranya Tuhan pandemi ini boleh berakhir. Dan umat-Mu, kami semua penduduk boleh bersama-sama bersuka cita. Terima kasih Bapa untuk Indonesia, untuk seluruh dunia, berkat-Mu dimeteraikan. Dan sekarang saudara-saudara, terima berkat dari Bapa di sorga, dari Tuhan Yesus dan dari Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, selamanya, selama-lamanya, selamanya, selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di minggu ketiga kita berjumpa bersama-sama di ibadah offline. Tuhan memberkati. Amin.